Oke, tes. Oke, tes. Kembali lagi dengan saya Nicholas Damar Pramudia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak para subscriber atau penontonnya untuk belajar bersama tentang penyusunan kurikulum. Jadi saya dipercaya untuk mengembangkan atau menyusun kurikulum untuk pendidikan dasar ya, sekolah dasar. Dan ini yang sedang saya utak-utak ya, sesuai dengan pengarahan pengawas dari yayasan untuk menyusun, dan saya sudah sampai pada bab 3. Bab 3 pada poin pengembangan diri, ya, lebih spesifiknya di layanan bimbingan dan konseling. Oke, jadi sembari saya menyusun, saya juga ingin mengajak kalian ikut bersama-sama memahami tentang seperti apa sih sebetulnya pengembangan diri lewat layanan bimbingan dan konseling. Gitu. Di sini referensi yang saya pakai pastinya PowerPoint. Jadi Pak Pargi selaku pengawas yayasan Canisius ya, itu memberikan PowerPoint terkait apa saja yang harus dituliskan dalam pengembangan diri, terlebih terkait layanan bimbingan dan konseling pada bab 3 ini. Nah, maksudnya apa nih? Ya, layanan bimbingan dan konseling ini menjadi bagian untuk pengembangan diri lah intinya gitu. Jadi sebetulnya anak-anak disekolahkan tuh bukan sekedar biar pinter, nilainya bagus, bukan. Tapi ini nih, ya, terkait bimbingan dan konseling ini juga menjadi hal utama yang harus ada pada setiap sekolah. Nah, di sini tertulis ya bahwa permen yang mengatur itu adalah Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Meliputi pengertian, fungsi dan tujuan, asas dan prinsip, komponen, masih ada bidang layanan, strategi layanan, dan mekanisme layanan. Ini kalau orang awam yang membaca ini pasti pusing, karena ini sangat akademis. Ini di copy dulu aja. Saya copy. Mana nih? Copy dulu di sini. Oke, kita rapikan dulu. Set. Oke, ini kenapa jadi begini? Oke. Terus tadi masih ada 3 poin lagi ya. Kita copy semua aja dulu. Oh iya, saya sangat terima kasih untuk Pak Pargi karena sudah mau memberikan pendampingan untuk pembuatan kurikulum ini. Dan ya ini jujur, memang prosesnya berat ya, karena kita harus memahami. Sebelumnya saya pernah mengalami menjadi bagian dari penyusunan kurikulum, tapi pada saat itu saya di SMP Bineka. Gitu.
saya kerjakan sendiri sesuai dengan validasi yang diberikan oleh pengawas dinas waktu itu. Ya saya hanya menyusun saja sesuai dengan apa yang ada pada lembar validasi itu. Tapi di sini sekarang saya benar-benar diajak untuk memahami terkait kurikulum itu seperti apa, isinya seperti apa, dan apa dasar hukumnya. Oke, lalu kita cek. Jadi di sini dikatakan bahwa acuannya itu Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Saya juga sudah ada nih filenya. Semua sudah disediakan oleh Pak Fardi. Kita lihat satu persatu. Ada 3 file di dalamnya. Oke. Kita buka semua dulu. Nah, dari layanan bimbingan dan konseling itu tuh saya punya gambaran sebagai bagian dari pendidik yang ikut mengembangkan agar kualitas pendidikan yang berlangsung di tempat saya mengajar ya, Kanisius Brajan, dapat dapat ideal lah ya, dapat ideal. Banyak. Sumbernya dari mana? Oke, sumbernya ini ya. Sebetulnya ketika saya menyelesaikan studi di pendidikan matematika, itu ada mata kuliah bimbingan dan konseling itu ada 2 SKS kalau nggak salah. Cuma ketika itu dosen sampai saya lupa namanya, itu menyampaikan bahwa sebetulnya bimbingan dan konseling ini adalah tugasnya konselor. Tapi entah mengapa di SD ini saya melihat bahwa guru itu juga harus bisa menjadi seorang konselor. Artinya ya memang kita harus belajar tentang apa itu bimbingan dan konseling, gitu kan. Ini lampirannya. Oke, kita pahami bersama dulu. Nomor 111 tahun 2014 ya, tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Ini untuk SD dan SMP. Bicara tentang BK itu yang saya teringat itu Bu Deti. Bu Deti sewaktu guru BK saat SMA. Guru BK saat SMP saya juga ingat. Cuma mohon maaf nih, ya memang saya lebih berkesan ketika di SMA. Dalam artian guru BK pada saat itu yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketugasan guru BK. Gimana ya maksudnya? Biasanya guru BK hanya menjadi polisi, ya. Polisi di suatu sekolah. Ketika ada anak yang sepatunya tidak sesuai warnanya, lupa memakai sabuk, lupa ini itu, maka siswa itu datang ke BK untuk ya diarahkan. Atau ada siswa yang nilainya jelek dipanggil, ditanya-tanyai, nilaimu jelek kenapa? Gini. Tapi yang benar-benar saya mengalami proses terkait bagaimana ketugasan guru BK itu di sekolah ya pada saat SMA itu benar-benar bisa membentuk secara pribadi, bahkan ada jam tersendiri ya, ada jamnya tersendiri. Mungkin SMP ada juga ya, tapi kok saya lupa. Ya sebelumnya mohon maaf ini, saya lupa. Nih, oke. Di sini dikatakan ya, pada pasal 1, BK adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram. Ini ada kata terprogram, berarti memang ada programnya, yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling. Berarti memang benar bahwa tugas BK ini
alangkah baiknya itu diserahkan ke ahlinya. Ya, di sini jelas nih, konselor atau guru bimbingan dan konselor. Untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Mencapai, ini penting, mencapai kemandirian dalam hidup. Selebihnya. Nih, konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Oke. Ya, jadi sebetulnya ketika saya menempatkan diri ya, untuk mengamati situasi yang ada di suatu lingkungan sekolah, memang peran guru BK ini penting. Adanya pendampingan dari guru BK ini penting karena kembali lagi bahwa sekolah bukan hanya sebagai tempat untuk belajar mengasah ilmu ya, atau ya untuk para orang tua yang hanya sebatas agar anaknya mendapat nilai bagus. Esensi sekolah ini terlalu rendah buat saya gitu ketika mengetahui bahwa sekolah hanya sebagai tempat anak dibentuk secara keilmuan agar nilainya bagus, itu buat saya itu merendahkan esensi dari sekolah. Padahal bisa lebih dari itu, ya kan? Nah, ini fungsinya, ada fungsinya. Ya tadi kita butuh pengertian ya, pengertian. Ya. Oke. Berarti pengertian kita ambilkan dari sini. Pengertian bimbingan dan konselingnya kita copy paste dari sini. Oke. Oke. Pengertian bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis. Oke. Terus ini dan ini. Kenapa nih? Oke. Oh, sepertinya kurang pas ya tadi. Atau kita lihat ini ya dulu. Wah, ini terlalu teoritis ya. Dan apa? Mungkin ini referensinya ya, referensi yang dipakai dari berbagai sumber. Tapi saya pakai ini aja lah. Kayak guru bimbingan. Oh, mungkin ini kita bikin poin-poin aja ya.
tapi poin-poin di bawahnya. Ini tidak perlu. Oke, kita bikin poin tambahannya. Konselor, terus guru. Ini artinya ketika pada definisi ini menjelaskan tentang konselor, guru bimbingan dan konseling, dan di sini ada kata konseli, ini penjelasnya. Oke. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke fungsi dan tujuan, kayak tadi juga ada. Kita sekalian aja. Oke, mari kita cermati bersama. Fungsi, ya, fungsi. Oke. Layanan bimbingan dan konseling bagi konseling memiliki fungsi. Jadi peserta didik ini terkait layanan bimbingan dan konseling itu fungsinya agar terkait pemahaman diri dan lingkungan, fasilitas pertumbuhan dan perkembangan, penyesuaian diri, penyaluran pendidikan, pekerjaan dan karir, pencegahan timbulnya masalah, perbaikan dan penyembuhan. Nah, ini penting nih ya. Perbaikan dan penyembuhan ini maksudnya mungkin lebih ke pribadi tiap anak gitu ya. Nah, ini ya, pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri konseling. Mari kita copy saja semua. Jadi sebetulnya sudah ada sudah ada penjelasannya semua di Permendikbud ini. Jadi kita tinggal menambahkan aja. Oh, ini belum saya beri kalimat pembukanya. Ambil dari sini saja. Ini bukannya saya malas ya. Karena ya yang udah ada aja. Kenapa harus bikin ribet ini? Yang penting kan kita paham maksudnya. Ini yang dimaksud dengan bekerja dengan cerdas. Bagi pula yang tidak akan disalahkan karena memang sudah ada dasar ininya, dasar hukumnya ini. Kita sesuaikan aja dengan yang sudah ada gitu kan. Oke.
setelah itu ini ya, tujuannya. Di sini dikatakan memiliki tujuan membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Penting ini, ya kan? Jadi anak itu sekolah nggak cuma biar nilainya bagus saja. Oke, sekarang masuk ke asas dan prinsip. Layanan bimbingan konseling dilaksanakan dengan asas kerahasiaan. Oke, artinya ya ketika peserta didik itu sedang konseling, ya kita harus bisa menjaga kerahasiaan. Keterbukaan, ini semacam ya asas-asasnya ini. Oke, kita tulis dulu nih. Kita paste di sini. Paste. Kita mulai dari 1. Terus kesukaraan, keterbukaan, keaktifan, kemandirian, kekinian, terus kedinamisan dalam ini terlalu teori ya sepertinya. Tapi pada intinya ya seperti itu. Oke, lalu ada prinsip. Kita baca dulu ya. Diperuntukkan bagi semua dan tidak diskriminatif, artinya ya semua tidak pilih-pilih ya. Siapa saja bisa konseling. Terus merupakan proses individuasi, terus menekan pada nilai yang positif, ya, artinya kita memberi hal-hal positif. Ya. Terus ini merupakan tanggung jawab bersama antara kepala satuan pendidikan, ya, maksudnya kepala sekolah, terus konselor atau guru, dan pendidik lainnya. Oke. Banyak ya ternyata ya, kan penting. Kita kopikan dulu di sini. Kita rapikan.
Sudah ya. Tuh. Ini kita mulai dari 1. Oke, selesai. Rapikan dulu sebentar. Lebih cakep ya. Terus sekarang masuk ke komponen layanan bimbingan dan konseling. Apa itu? Komponen ada 4 ya, layanan dasar, dukungan sistem. Dan layanan. Oh, sendiri-sendiri nih. Oke, ini sendiri. Copy. Ini juga copy. Nah, ini berarti harus dipahami satu persatu ya. Tentang layanan pribadi, layanan belajar, layanan sosial. Kalau karir kayaknya SD belum. Saya bisa membayangkan nih, layanan pribadi itu lebih ke apa? Pembentukan pribadinya. Misalnya anaknya itu kurang apa ya, komunikatif, misalnya masih suka malu-malu, ya kan? Kalau layanan belajar ya lebih ke apa? Motivasi belajarnya. Biasanya kan kebanyakan anak-anak itu kan malas, terus semangat belajarnya itu kurang. Layanan sosial itu mungkin lebih ke apa, interaksi dengan sesamanya, berteman dengan temannya dan lain-lain. Kalau karir kayaknya SD mungkin kalau untuk persiapan ke SMP masuk atau enggak nih, saya juga nggak paham. Saya rasa meeting itu sebenarnya kurang efisien ya, ya nggak sih? Ya kan? Harus ditulis semua, ya kan? Kenapa nggak langsung bilang aja ya, ada pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 terlampir, ya kan? Kalau ini kan apa ya, kesannya kurang efisien aja sih ya. Pantas buku satu kurikulum tuh tebelnya nauzubillah, tebel banget.
Sekarang masuk ke strategi. Ini karirnya. Karir harusnya. Oke, terus strategi. Ini ditulis berarti. Oke. Tuh. Oh, belum berkopi. Kopi. Mari kita cermati satu persatu. Oke, strategi layanan bimbingan yang dibedakan atas jumlah individunya. Apa nih maksudnya? Saya juga kurang paham. Tapi mari kita pahamkan bersama. Mungkin ruangan kali ya. Kan nggak mungkin kan mau konseling tapi kan ya. Tapi setelah saya mengamati tentang layanan konseling ini bisa dibuat dalam program dalam suatu kelas. Seperti yang pernah dilakukan guru saya dulu ya, masuk ke kelas terus semacam memberi pembekalan gitu. Terus mungkin ini dibuat ini aja. Itu gimana nih biar rapi? Nanti aja lah. Oh, ini kayaknya perlu dihapus. Saringan berdasarkan semua individu yang dilayani melalui ini. Oh, ini tetap berarti nanti harus ada semacam kalimat pembuka di atas ini. Di sini. Nah, di sini harus ada kalimat pembuka. Lalu kita ubah sedikit. Bantuan konseling tercantum bimbingan dan konseling di satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbud yang meliputi gitu, pengertian ya. Oke. Jadi ini aman. Ya, harusnya aman. Terus yang terakhir
tentang mekanismenya. Ini dia, mekanisme. Masih banyak ternyata. Oh, enggak, sudah. Oke. Mekanismenya. Kita copy. Copy, ya. Paste di sini. Sambil kita baca. Oke, mekanisme meliputi mekanisme pengelolaan. Nanti perlu lihat ini nih, lampirannya ya, biar paham. Terus mekanismenya. Oke. Ini. Dan ini. Oke. Ini jadikan satu saja. Selesai. Save dulu. Nah, ini terkait bimbingan dan konseling. Masih ada apa lagi? Ekstra sudah saya cantumkan. Oke, nanti terkait pengaturan beban belajar ya. Terus masih ada PPK, terus GLS, gerakan literasi. Terus kita intip sejenak nih, terkait apa ini, kita close dulu ya. Terus lampirannya kita cek. Pada abad, oke. Oh, ini semacam apa sih sebetulnya? Pedoman mungkin. Oke. Di situ dikatakan sistem layanan. Bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional. Profesional. Berarti memang benar yang dikatakan dosen saya waktu itu. Bahwa ya memang harus seorang konselor lulusan sarjana BK. Tidak boleh sembarangan. Karena kompetensinya itu loh yang penting. Oke. Oh, ternyata ada di sini. Nah, saya tinggal copy paste dari sini aja harusnya. Ngapain saya ketik tadi, ini di lampirannya udah ada semua. Ya udah nggak apa-apa. Besok kita ganti. Ini hanya kita kurang cermat saja. Ternyata sudah ada semua di sini. Nah, saya tinggal copy paste. Ya kan? Aduh, ngapain? Nah, besok saja lah. Oke. Ini bisa dibaca satu-satu ya. Bimbingan dengan karir. Banyak sekali. Pantas ya kan? Pantas sekali. Kalau buku pedoman satu kurikulum itu tebelnya
Wih, banyak sekali, coy. Ada ininya. Ya, istilahnya kita paham lah ya poin-poin utamanya. Strategi. Ini kita ya termasuk saya ya, sebagai guru yang memang basicnya untuk fokusnya untuk ngajar mata pelajaran ya nggak paham begini-begini. Oh, ini ada denahnya ya, ada denahnya ruang BK sendiri. Ini memang apa ya, untuk sekolah-sekolah besar ini mampu bikin begini-begini. Ini SD nih. Setidaknya saya secara wawasan bertambah. Ternyata seperti ini BK. Oke, mungkin besok saya benahi dulu tuh apa yang sudah tadi disusun ya. Ini tinggal copy paste dari sini aja. Ngapain saya buat susah. Udah nih, alokasi waktunya juga udah ada lengkap nih. Yos, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.